Hei teman cerita Ilan, kali ini aku mau cerita tentang penampakan UFO di Kanada. Kanada adalah lokasi dengan penampakan UFO yang paling aktif. Begitu banyaknya penampakan dan cerita-cerita tentang UFO di Kanada, sampai-sampai orang-orang Kanada membuat monumen-monumen untuk UFO. Ada landasan pendaratan UFO di kota St. Paul, dan ada monumen Moonbeam di Moonbeam, Ontario, yang berbentuk seperti pesawat UFO. Selama pandemi di tahun 2020, laporan tentang penampakan UFO mencapai 1.243 kasus di seluruh negeri. Dari semua itu, ada beberapa yang paling misterius dan masih selalu dibicarakan. Salah satunya adalah insiden di Shag Harbor. Insiden UFO di pelabuhan Shag terjadi di perairan dekat Shag, Nova Scotia, sebuah desa nelayan kecil di pantai Atlantik. Pada 4 Oktober 1967, menjelang tengah malam, kepolisian Kanada RCMP menerima beberapa telepon tentang sebuah kapal yang jatuh di dekat pelabuhan. Pesawat itu mengeluarkan suara siulan dan kilatan saat menabrak, dan kemudian melayang di atas air selama beberapa menit. Beberapa saksi, termasuk petugas RCMP, melihat busa kuning berkilauan mengelilingi kapal itu. Sebelum perahu penyelamat bisa mencapai kapal tersebut, kapal itu tenggelam di bawah air. Tim penyelam tidak menemukan bukti adanya puing-puing pesawat di dasar laut. Sebelum kejadian di pelabuhan Shag, dalam perjalanan ke Toronto dari Bandara Internasional Halifax, pada ketinggian 3.658 meter, First Officer Air Canada, Robert Ralph, menunjukkan kepada Kapten Pierre Charbonneau bahwa ada sesuatu yang aneh di luar sisi kiri pesawat pada pukul 7.15 malam. Dalam laporannya, Kapten melaporkan sebuah objek yang terlacak sepanjang jalur paralel beberapa mil jauhnya. Dia menggambarkannya sebagai objek persegi panjang yang terang benderang dengan rangkaian lampu yang lebih kecil yang mengikuti. Pada jam 7.19, pilot melihat ledakan tanpa suara yang cukup besar di dekat objek tersebut. 2 menit kemudian, ledakan kedua terjadi yang memudar menjadi awan biru di sekitar objek. Di tempat lain, saat berdiri di ruang kemudi kapal MV Nickerson of Sambro, Nova Scotia, Kapten Leo Howard Mercy melihat 4 objek di radarnya. Ketika dia melihat ke atas, sekitar 28 km dari jendela kapal, dia bisa melihat 4 objek terang yang terletak dalam formasi persegi panjang. Seluruh kru yang terdiri dari hampir 20 nelayan berdiri di dek dan menyaksikan objek tersebut. Mercy menghubungi Pusat Koordinasi Penyelamatan dan Kepala Pelabuhan di Halifax melalui radio meminta penjelasan dan mengajukan laporannya ke RCMP. Surat kabar The Chronicle Herald dan stasiun radio lokal melaporkan objek bercahaya yang telah dilihat oleh banyak orang yang menelpon ruang berita mereka. Mereka melaporkan menyaksikan benda bercahaya aneh terbang di sekitar Halifax sekitar pukul 10 malam. Sekitar pukul 11.20 malam, dilaporkan ada sesuatu yang menabrak perairan pelabuhan Shag. Setidaknya, 11 orang melihat benda terbang rendah menuju pelabuhan. Beberapa saksi melaporkan mendengar suara siulan, seperti boom, lalu ada suara wush, dan akhirnya ledakan keras. Objek itu tidak pernah diidentifikasi secara resmi, dan karena itu disebut sebagai objek terbang tak dikenal atau UFO dalam dokumen pemerintah Kanada. Kejadian tersebut mendapat perhatian besar-besaran dari media di Kanada. Sampai hari ini, kejadian di pelabuhan Shag tetap menjadi salah satu misteri UFO paling terdokumentasi di Kanada. Sekarang, misteri itu telah diabadikan pada sebuah koin untuk kolektor. Koinnya bercahaya dalam gelap. Royal Canadian Mint, perusahaan yang membuat semua koin Kanada atas nama pemerintah, menjual koin perak berbentuk persegi panjang ini pada 1 Oktober 2019
yang dengan cepat terjual habis secara online. Meskipun tetap menjadi misteri, insiden pelabuhan Shek tetap hidup secara permanen di Pusat Informasi Pelabuhan. Kantor pusat penafsiran ini mencatat penampakan dengan sangat rinci, memungkinkan pengunjung untuk melihat dokumentasi televisi, artikel surat kabar, dan pameran yang mengesankan tentang luar angkasa. Setiap tahun, ribuan orang yang penasaran melakukan perjalanan ke kota ini untuk melihat lokasi dan mengunjungi pusat informasi pelabuhan Shek. Banyak cerita dan teori tentang peristiwa ini, namun tidak ada satupun yang bisa membuktikan kebenarannya, karena kebenaran ada di luar sana.